Salam pembuka, izinkan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat dibuka. Belajar pesantren di Pandangan Islam. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah Al-Islah, yang kami hormati kepada para dewan juri, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tidak lupa kami hurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin muslimat rahimahumullah. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan syair yang berjudul Mari beristighfar. Astagfirullah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik. Jika kita beristighfar di hari-hari ini, Allah akan membuat kehidupan kita nyaman dan kondusif untuk beribadah. Betapa banyak orang sudah semangat ibadah, ternyata kehidupannya masih diliputi dengan berbagai kesulitan yang tiada. Maka perbanyaklah beristighfar. Allah menganugerahkan kehidupan, kenikmatan yang nyaman untuk hambanya, dan alangkah indahnya jika itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bukankah di saat ini kita ingin berada di puncak kesehatan kita dan di puncak kekuatan kita? Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hud ayat 52 yang berbunyi,
membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan mengampuni dosa-dosa. Nah, itulah penting dan manfaatnya memperbanyak membaca istighfar. Demikian syair kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bunga mawar, bunga melati, bunga mawar harum baunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Salamun Ahmadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam. Yang terhormat para dewan guru yang selalu kami taati. Yang terhormat para dewan hakim yang arif dan bijaksana, dan para hadirin yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga unlimited, tidak mampu menghitungnya. Shalawat bertanggalkan salam yang menjadi hiasan lisan setiap insan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para hadirin yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syafil Quran yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, apakah hadirin yang di sini tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah? Yang pertama adalah kita harus mengenal dulu siapa beliau. Kita bisa mengenal beliau dengan banyak membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di bumi. Ialah Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tak ada lagi rasul maupun nabi setelahnya. Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak mulia dan sifat-sifat utama. Contohnya santun, rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar, dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul
3 sampai 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, menaati perintah beliau dan menjauhi apa yang dilarangnya dan apa yang dibencinya. Manusia akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Al-ayah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa yang menaati Rasulullah itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Bersegeralah mewujudkan teladannya, bersegera menjauhi larangannya, dan beribadah sesuai dengan syariatnya. Laksanakan ibadah kepada Allah dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tanpa ditambah-tambah ataupun dikurangi. Yang terakhir, cintailah beliau melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan seluruh manusia. Sebelum kita mencintai orang lain, cobalah kita berkaca dan cintailah diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan sebelum kita mencintai diri kita sendiri, cintailah Rasulullah SAW. Teman-teman yang saya sayangi, kita akan mendapat keutamaan bila mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Di antaranya mendapat syafaat di hari kiamat, diangkat derajatnya, dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia. Sadaqallahul azim. Sebelum kami tutup syarhul Quran ini, perkenankan kami membawakan sebuah pantun. Buah langsat rasanya masam, berbeda dengan buah durian. Jadilah orang Islam yang bertawakal dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi
sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada para alim ulama, yang kami hormati kepada Abah Kiai Haji Salamun Ahmadi beserta keluarga, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta Dewan Juri yang arif bijaksana. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuajah di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman Bapak Insinyur Soekarno menuju zaman Bapak Insinyur Joko Widodo. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama dan yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Satu huruf dalam Al-Quran diganjar 10 kebaikan. Namun, itu bukanlah yang utama. Bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia. Tapi yang lebih penting, Al-Quran adalah kitab petunjuk. Petunjuk dalam jalan kehidupan, petunjuk awal mula alam ini diciptakan, petunjuk awal mula manusia, petunjuk penciptaan manusia. Bahkan petunjuk mengenai hari akhir, janji, ancaman, surga, neraka, dan lain sebagainya. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Al-Quran Petunjuk Jalan yang Benar, yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, yang artinya, aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tak kurang-kurang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar menjadi petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang paling lurus, yang mengantarkan keselamatan, kebahagiaan, serta memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan sebagai bukti dari keimanannya, bahwa bagi mereka ada pahala
sebagai imbalan atas apa yang diamalkannya. Al-Quran memberi kabar buruk serta ancaman bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kelak di hari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu neraka. Teman-teman yang berbahagia, dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, Al-Quran memberi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan diberikan Allah di hari kiamat. Dewan juri cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Kepala SMA Al-Islam, yang kami hormati Dewan Hakim yang bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Seandainya lautannya ada di bumi ini, Allah jadikan sebagai tinta. Lalu pepohonan yang ada di bumi ini, Allah jadikan pena. Dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, tidak akan cukup untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, selawat dan salam semoga telah dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh malaikat Allah. Ya, kalau bukan karenanya, tidaklah Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dia adalah seorang the best man in the world, putra Abdullah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah umatnya dari zaman kegelapan
bahwa ibu dan bapak kita adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Pernahkah terbayang dalam benak kita, ibu telah mengandung kita, susah payah melahirkan kita, bertaruhkan nyawa, dan menyusui kita kurang lebih 2 tahun. Pernahkah terbayang dalam benak kita, ayah kita bekerja keras pagi di tengah terik matahari, semua itu ayah tak berikan demi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, kita berbakti kepada kedua orang tua. Marilah kita dengarkan firman Allah surat Al-Quran ayat 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyabit dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada pula kamu kembali. Quran surah Al-Quran ayat 20. Dewan Haji dan Bijaksana berdiri berhadirat dan menjaga Allah. Kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua pasti senantiasa mendoakannya. Bukan yang senantiasa rutin mengucapkan selamat hari ibu dan selamat hari ayah, Facebook, WA, Instagram, Twitter, atau sosial media lainnya. Ya, itu orang tua punya sosial media. Tidak, katakan itu hanya sebagai curhatan yang ada arti dari ibu sahabat-sahabat. Katakan, aku bukanlah anak yang mengucap selamat hari ibu setiap tanggal 22 Desember dan selamat hari ayah setiap tanggal 12 November. Tetapi aku adalah anak yang senantiasa mengucap Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. yang artinya, Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, dan sayangilah keduanya sebagaimana menyayangi aku waktu kecil. hadirin dan hadirat rahmatullah. Tahukah kalian, seorang mubalik sekaligus musisi dangdut Bang Haji Rumah Irama dalam lagunya mengatakan, letak keramat bukan di sebuah kuburan, bukan di dukun, bukan di lautan tempat meminta sesuatu, tetapi di ada keramat yang ampuh di dunia selain doa ibu berjuang. Begitu besar jasa dan orang tua kita, sampai-sampai Allah melakukan segala doa orang tua untuk anak yang salihah dan senantiasa berbakti. Masya Allah, sungguh mulia jasa kedua orang tua kita. Ingatlah bahwa ridallah fi ridal walidaini wa suqtullah fi suqtil walidaini, yang artinya Ridha Allah ada pada keridhaan ibu bapak dan juga Allah ada pada kemuliaan ibu bapak. Hadis riwayat. demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas bagiannya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ada empat kesempatan. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Akhirul qawli wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjatkan syukur kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad. Kami hari ini akan menyampaikan dari Al-Quran, bertemakan Al-Quran dan juga kebesaran Allah, yaitu siang dan malam. Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ayatuhu darwil mada wa sifatuhu nab'ul huda talqal jinana bihubbihi lan tastaqima hayatuna illa bihi wal Qur'an. Memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala memuji kitabnya yang Dia turunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
min rabbikum litabtaghu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai pegangan kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di dalam semesta ini, dengan maksud agar manusia memikirkan dan merenungkan semua cita-citanya di alam ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia menciptakan malam dan siang masing-masing sebagai tanda kekuasaannya. Siang dan malam merupakan dua peristiwa yang selalu silih berganti dan sangat berguna bagi kemaslahatan hidup manusia dalam menjalankan kewajiban agama dan urusan-urusan duniawi. Pergantian yang teratur seperti itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas bagi manusia. Barang siapa yang memperhatikan dan memikirkan pergantian siang dan malam, tentu yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya. Dengan aturan-aturan yang sangat baik dan tepat, dan juga menunjukkan bahwa mengaturnya sangat teliti, dengan demikian manusia akan terbimbing untuk mengakui adanya pencipta jagat raya ini dan seluruh isinya. Di samping itu, adanya pergantian siang dan malam merupakan anugerah yang dapat dirasakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di waktu malam, mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah juga menjadikan tanda-tanda malam datang, yaitu hilangnya cahaya matahari dari ufuk barat, sehingga lama-kelamaan hari menjadi gelap gulita. Hal ini merupakan tanda kekuasaannya. Allah menjadikan siang yang terang benderang sebagai tanda kekuasaannya, guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup diri mereka sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, perubahan siang dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, dan hari serta perhitungannya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya keutamaan hanya milik Allah SWT. Karena itu kami mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak menyenangkan bagi para pendengar. Allahumma fiqh ila wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada MTSN Ahad Islam serta yang terhormat Dewan Juri dan Dewan Guru lainnya dan teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Balas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan berdoa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kali kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa berdirinya saya di sini sebagai saluran akan membawakan tema yang berjudul
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Takwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.